Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menganalisa era arsitektur tradisional. Nama saya Damianus Bagas Sastidharma dengan NPM 038. Nama saya Lukman Hakim dengan NPM 046. Perkenalkan, nama saya Gilang Ardiansyah dari NPM 073. Saya Visiana Albani, NPM 103. Saya Muhammad Syedal Fauzi, NPM 131. Yang pertama ada rumah Batak Toba. Next. Bentuk dari atap Batak Toba. Tipe khas rumah Batak Toba adalah bentuk atapnya melengkung dan pada ujung atap sebelah depan ide dasar dari pembentukan atap seperti kerbau. Panggung kerbau adalah atap yang melengkung, kaki-kaki kerbau adalah tiang-tiang pada kolong. Terdapat ornamen pada bagian depan pada atap berupa ukiran yang diwarnai. Fungsi pada atap rumah tradisional Batak Toba adalah sebagai atap pelindung dari hujan ataupun terik matahari, dan juga sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda keramat, dan digunakan juga sebagai tempat untuk alat musik yang dimainkan pada acara adat. Material penyusun pada bagian atap menggunakan kayu dan juga ijuk, dan material pada ornamen yang ada pada atap menggunakan material kayu yang dicat dengan warna hitam, merah, dan putih. Ornamen Gorga Ulu Paung adalah lambang wibawa, kekuatan, dan lambang keperkasaan yang melindungi. Ditempatkan pada puncak hubungan atap, fungsinya sebagai penangkal setan yang datang dari luar kampung. Next. Tiga, ada kolong rumah. Bentukan kolong rumah Batak Toba terdiri dari banyak tiang, dan tiang tersebut menggunakan kayu berbentuk bulat yang disusun sejajar. Pada bagian depan terdapat tangga yang digunakan sebagai akses masuk ataupun keluar pada rumah tradisional Batak Toba. Tangga pada rumah tradisional Batak Toba memiliki anak tangga yang berjumlah ganjil. Biasanya berjumlah 5 anak tangga. Fungsi pada tangga dari rumah tradisional Batak Toba merupakan sebagai akses masuk maupun keluar pada rumah tradisional Batak Toba. Fungsi pada kolong rumah tradisional Batak Toba adalah untuk menghindari bahaya dari serangan binatang buas, dan juga digunakan sebagai tempat binatang peliharaan dan sebagai tempat untuk menyimpan kayu bakar. Material penyusun pada bagian kolong rumah tradisional Batak Toba dan juga tangga pada rumah tersebut menggunakan material kayu sebagai material penyusunnya. Next. Yang keempat, ada dinding. Yang pertama, bentuk dinding pada rumah Batak Toba dibuat miring agar angin mudah masuk. Dinding memiliki ketebalan 4-5 cm pada setiap sisi bangunan tradisional Batak Toba. Yang kedua, pada samping rumah tradisional Batak Toba memiliki bentuk memanjang dan terdapat jendela pada setiap sisi rumah tradisional Batak Toba. Terdapat pintu yang memiliki tangga sebagai akses masuk ataupun keluar. Dan pada bagian belakang badan rumah tradisional Batak Toba tidak terdapat ornamen. Terdapat ornamen ukiran dari kayu yang berada pada fasad pada badan rumah tradisional Batak Toba. Next. Yang kelima, ada ornamen. Terdapat ornamen ukiran dari kayu yang berada pada fasad pada badan rumah tradisional Batak Toba. Next. Yang keenam ada lantai. Lantai menggunakan bilahan papan kayu dengan panjang menyesuaikan dengan lebar bangunan rumah tradisional Batak Toba yang disusun sejajar dengan rapi. Pada bagian dalam badan rumah
tradisional Batak Toba tidak dijumpai sekat sebagai batas satu sama lain. Namun demikian, ruangan terbuka tersebut diberi nama masing-masing untuk pengaturan tempat tinggal penghuninya sesuai dengan struktur dalihan Natalu, juga untuk tempat duduk para tamu. Next. Yang ketujuh, filosofi. Fungsinya dapat dibedakan tidak ke dalam yang digunakan untuk tempat tinggal. Keluarga disebut rumah, dan rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan atau lumbung disebut sopo. Bahan-bahan bangunan terdiri dari kayu dengan tiang-tiang yang besar dan kokoh. Dinding dari papan atau tepas, lantai juga dari papan, sedangkan atap dari ijuk. Tipe khas rumah adat Batak Toba adalah bentuk atapnya yang melengkung dan pada ujung atap sebelah depan kadang-kadang dilekatkan tanduk kerbau sehingga rumah adat itu menyerupai kerbau. Punggung kerbau adalah atap yang melengkung, kaki-kaki kerbau adalah tiang-tiang pada kolong rumah sebagai ukuran dipakai depo, jengkal, asta, dan langkah seperti ukuran-ukuran yang pada umumnya dipergunakan pada rumah-rumah tradisional di Jawa, Bali, dan daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, dinding rumah merupakan center point karena adanya ukir-ukiran yang berwarna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna tradisional Batak Toba. Next. Bagi hubungannya itu ada hubungan antar ruang. Bagi orang Batak, rumah terdiri dari dua bagian, yakni rumah sopo dan rumah bolon. Rumah sopo difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang, tempat penyimpan padi, musyawarah adat. Rumah bolon tempat tinggal keluarga besar dan tidak memiliki penyekat ruangan. Ruangan pada rumah Batak, yakni rumah bolon, terbagi atas 4 bagian. Antara lain Jabu Bona atau ruangan belakang di sebelah kanan, Jabu Soding berada di sebelah Jabu Suhat dan di depan Jabu Bona. Ruangan Jabu Suhat berada di sudut kiri depan, tampar piring berada di sebelah kiri yang berhadapan dengan Jabu Bona yang sering digunakan sebagai penyedia makanan atau tempat penyimpanan makanan. Ruangan Jabu Bona dikhususkan bagi keluarga kepala rumah, ruangan Jabu Soding dikhususkan bagi tamu dan keluarga besar, ruangan Jabu Suhat dikhususkan untuk anak laki-laki tertua yang telah menikah, ruangan tampar piring diperuntukkan bagi anak perempuan atau disebut parhobas yang dalam artian berkaitan dengan kebutuhan makan minum dan lainnya. Next. Dari segi fungsi, rumah ini terbagi 2 ruang, yaitu Halang Ulu dan Talaga. Ruang Halang Ulu merupakan tempat duduk kaum pria atau kelompok kepala keluarga atau anak laki-laki, dan posisinya berada di sebelah kepala saat tidur. Sedangkan Talaga tempat untuk kaum perempuan saat ada acara khusus, atau posisi berada di sebelah arah sebaliknya dari posisi duduk kaum pria. Pada ruang Talaga ini diciptakan lubang kecil tempat debu mengacu pada kepercayaan Batak. Rumah ini terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama adalah atap yang diyakini mencerminkan dunia para dewa. Bagian kedua yakni lantai rumah yang diyakini mencerminkan dunia manusia. Bagian ketiga adalah bagian bawah rumah atau kolong rumah yang mencerminkan dunia kematian. Rumah adat Batak tidak memiliki struktur yang tertancap, kakinya didirikan di atas batu setelah pembangunan rumah selesai. Next. Rumah adat Tengger. Next. Selanjutnya, ini merupakan fasad dari rumah adat Tengger. Yang pertama ada atap. Bentuk atap dari rumah adat suku Tengger berbentuk meruncing dan meninggi yang menumpuk ke atas. Hubungan atapnya tinggi sehingga terlihat terjal. Kemudian dinding terbuat dari kayu. Pintu pada rumah adat suku Tengger hanya memiliki 1 dan terbentuk dari kayu.
Kemudian jendela rumah adat ini dikenal hanya memiliki 1-2 jendela saja. Next. Filosofi. Rumah adat orang Tengger merupakan rumah adat yang struktur dan konstruksinya terbuat dari kayu. Rumah adat Tengger memiliki desain bentuk yang disesuaikan dengan keadaan alam di sekitar sehingga mampu beradaptasi dan menjadi hunian yang nyaman untuk ditinggali. Dalam mendesain rumah adat orang Tengger sangat memperhatikan lokasi atau lahan, site, tapak untuk membangun rumah tersebut. Rumah adat Tengger sedapat mungkin di lokasi yang dekat dengan air serta tidak berkontur alias tanah datar atau rata. Dalam konsep pemilihan lokasi rumah adat Tengger, diprioritaskan untuk mempertimbangkan arah angin, sebisa mungkin lokasi rumah harus jauh dari gangguan angin. Next. Kemudian ini denah rumah adat Tengger. Next. Selanjutnya adalah rumah Honai. Next. Kesatuan dan persatuan. Kedua, sehati, satu pikiran, dan satu tujuan. Yang ketiga, simbol kepribadian dan harga diri. Next. Selanjutnya adalah fasad. Yang pertama, atap. Bagian atap adalah bekas dari atapnya yang berbentuk melengkung atau dom. Berikutnya dinding. Dinding terbuat dari papan cincang. Papan yang ujungnya dibuat dari rumah Honai hanya memiliki satu yang dibuat dengan bentuk kotak. Berikutnya jendela. Rumah Honai ini tidak memiliki jendela. Denah dari rumah berikut adalah denah rumah Honai. Next. Ini adalah bagian interior dalam rumah Honai. Next. Fungsi ruang. Rumah adat Honai tidak hanya dijadikan tempat tinggal, tapi juga memiliki fungsi lain. Di rumah Honai khusus lelaki biasanya dijadikan tempat berkumpul atau berdiskusi. Honai juga digunakan sebagai kandang babi, tempat menyimpan umbi-umbian hasil panen, serta pengasapan. Mumi yang paling terkenal adalah Lembah Baliem. Next. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.